Saudara, saya merenungkan bahwa ternyata bahwa mereka yang mengalami mujizat Tuhan, belum tentu mereka itu beriman dan percaya kepada Tuhan. Betul enggak? Ya kan? Mereka yang mati di padang gurun ini kebanyakan mereka yang telah melihat perbuatan Tuhan dengan mata telanjang. Ya, 10 tula di Mesir itu dilihat dengan mata telanjang, laut dibelah menjadi 2, dan ya mujizat Tuhan yang lainnya. Tetapi ternyata hal itu tidak membuat mereka untuk beriman. Ya. Makanya betul ya, kalau seseorang mengeraskan hati, apapun yang dapat Tuhan tunjukkan sebagai bukti keberadaannya itu tidak akan pernah cukup. Ya, maka Yesus pernah berkata kepada Thomas, "Thomas, kamu percaya karena melihat. Berbahagialah setiap mereka yang tidak melihat tetapi memilih untuk percaya." Ya, karena ada anugerah dan berkat Tuhan yang besar bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi ketika engkau dalam keluh kesah, jangan engkau mengeluh, saudara-saudara, tetapi bawa itu dalam doa. Ketika engkau mau berkeluh kesah di hadapannya, saya yakin, saya percaya keluh kesah saudara sebelum saudara mengaminkan doamu itu akan diubah menjadi sebuah keyakinan yang mantap dalam hatimu. Ya, di mana engkau tahu, engkau percaya bahwa Tuhan mendengarkan doamu, bahwa Tuhan tahu apa yang kau lalui, dan engkau yakin percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan semua keluh kesahmu menjadi mujizat, bahkan mujizat terbesar di dalam kehidupan saudara. Ya, maka datanglah kepada Tuhan dengan segala keberadaan hatimu, ya kan? Daud datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan hatinya. Dia lagi marah, dia datang sama Tuhan. Ya, di dalam doa kemarahannya diubah. Dia lagi benci kepada orang yang menyakiti dia. Dia datang kepada Tuhan dengan perasaan benci itu. Kemudian Tuhan mengubahkan, saudara-saudara, ya, perasaan yang benci itu dengan perasaan yang mengampuni. Kita Mazmur membuktikan, ya, bahwa Tuhan menerima segala bentuk keadaan hati, dan Dia bersedia mengubahkan itu menjadi lebih baik. Ya, agar saudara menjadi pribadi yang lebih bersyukur, menjadi pribadi yang lebih percaya, mengerti bahwa Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan saudara. Nah, apa yang dikatakan selanjutnya? Dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, saudara, Daud ini memiliki kebiasaan, ya, walaupun dia seorang raja yang sibuk, saya tahu, ya, tapi dia punya kebiasaan itu berdoa. Bangun pagi dia sembahyang, ya. Dan ini adalah kebiasaan yang perlu ditiru oleh orang percaya, oleh setiap kita, saudara. Kita juga harus memiliki kebiasaan ini, yakni bangun pagi berdoa. Jangan bangun pagi saudara bikin kopi dulu, atau saudara, mana kita peselop, mana sandalku. Ya, kalau saudara mau ke kamar mandi tidak apa-apa lah. Tetapi sudah di kamar mandi, usahakan balik ke kamar dan berdoa. Sebelum saudara beraktivitas, sebelum saudara melakukan sesuatu, panjatkan doamu kepada Allah. Jangan jadikan doa itu sebagai sebuah schedule, tapi jadikan doa itu sebagai sebuah kebutuhan, di mana engkau tahu, engkau mengerti bahwa engkau tidak bisa melanjutkan kehidupanmu atau melanjutkan kegiatanmu, melakukan kegiatanmu di sepanjang hari itu tanpa engkau mengawalinya bersama dengan Tuhan. Siapa kita, saudara, sehingga kita berani, ya, menjalani hidup tanpa Tuhan. Ya, engkau mungkin berkata, pendeta, saya kan sibuk, pendeta. Saudara, sibuk mana antara saudara dengan Daud? Saya yakin Daud itu lebih sibuk dari saudara. Betul, ya. Bayangkan Alkitab mengatakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud itu menyembah Allah loh. 7 kali dalam sehari Daud menyembah Allah. Artinya sesibuk apapun dia sebagai seorang raja, ya, dia selalu, ya, meluangkan waktu untuk menyembah. Karena dia tahu bahwa semua hal yang dilakukan itu dapat berhasil kalau di dalamnya Allah itu turut campur tangan. Tanpa campur tangan daripada Allah, ya, meskipun rancangannya sudah baik, meskipun Daud ini didukung oleh orang-orang yang hebat, meskipun dia sendiri seorang raja yang memiliki jutaan bawahan, tanpa Tuhan menyertai, maka sia-sialah segala sesuatu. Maka mari kita bangun pagi dengan kesadaran ini, di mana kita membutuhkan Tuhan dan kita tidak berani mengawali hari kita jika kita tidak memulainya bersama dengan Allah.
Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Saudara, kebiasaan ini juga bukan hanya dimiliki oleh Daud. Kebiasaan ini juga dimiliki oleh Yesus. Sebelum hari terang pada waktu hari masih gelap, Alkitab mengatakan Yesus sering menyendiri dan sembahyang. Dia menyendiri dan berdoa. Ada amin. Ya. Bayangkan Yesus ini kan Tuhan jadi manusia nih, tapi dia bergantung kepada Bapa. Kalau Yesus sendiri sajalah Tuhan yang menjadi manusia, tetap berdoa, tetap sembahyang. Nah, apalagi kita orang. Amin. Ya. Saya yakin sepercaya orang yang memiliki kebiasaan doa di pagi hari adalah mereka-mereka yang kuat, mampu menghadapi segala situasi di dalam kehidupan ini. Ya. Saudara, situasi yang kita hadapi kan sekarang semakin rumit ya, semakin sulit ya. Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa dunia semakin jahat, dunia semakin tua ya. Hal-hal yang dulunya tidak terjadi mulai terjadi. Bahkan hal-hal yang diceritakan oleh Alkitab sebagai tanda-tanda dari kedatangan Kristus untuk kedua kali sepertinya mulai bermunculan tanda-tanda tersebut. Ya, enggak ya. Bangsa menyerang bangsa. Nah, sekarang Rusia dan Ukraina masih perang kan? Ya, masih perang kan. Alkitab mengatakan di zaman akhir kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Ya, terjadi kan? Ya, orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Ya, kemarin ada seorang anak yang menabrak orang tuanya sendiri. Ya, memang ini kasus pembunuhan. Kenapa? Karena dia ingin mencairkan ya asuransi bapaknya, saudara. Ya, tapi dia merancangkan ini sepertinya sebuah kecelakaan agar asuransi bapaknya itu cair, miliaran soalnya. Ya, kemarin di daerah Kota Mobagu, seorang anak berusia 13 tahun dibunuh oleh teman-teman sekelasnya. 9 orang saudara-saudara, ya, membunuh temannya sendiri. Kalau misalkan di zaman seperti ini ada anak-anak umur 12-13 tahun yang sudah jadi pembunuh, itu tanda bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ini tanda-tanda akhir zaman, kesulitan merajalela di mana-mana. Sehingga kalau saudara hanya bertahan dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Engkau dapat bertahan kalau Tuhan bersama-sama dengan saudara. Amin. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita apabila saudara kita mengandalkan Dia. Karena Tuhan itu sopan dan tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Bukankah kita mengatakan, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu aku masuk. Jadi Tuhan ketuk. Kalau iblis mendobrak, pencuri kan, iblis kan pencuri, dia masuk lewat jendela pada saat kamu lagi tidur, ya kan? Tapi tidak dengan Tuhan, Tuhan mengetuk pintu. Kalau saudara buka, dia masuk, saudara. Ya, artinya kalau saudara mengundang dia, maka dia akan datang dalam kehidupanmu dan berjalan bersama-sama dengan engkau, mengarungi setiap ya lautan yang penuh dengan gelombang-gelombang yang mengerikan, supaya saudara bisa survive dan selamat di dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Ya, Daud menyadari akan hal ini, banyak sekali musuh yang menyerang dia. Kenapa? Karena Daud adalah seorang raja yang selalu mengalami kemenangan. Ya, kita mendengar merebut kemenangan lebih gampang dibanding mempertahankan. Artinya mempertahankan kemenangan lebih sulit, ya kan? Sehingga semua raja-raja di sekitar Israel berusaha untuk mengalahkan Daud karena mereka benci dengan Daud. Banyak bangsa-bangsa di sekitarnya yang harus membawa upeti persembahan kepada Daud karena Daud menaklukkan bangsa-bangsa sekitar. Jadi Daud berkata bahwa selangkah saja kehidupannya maut, itu benar. Karena banyak yang memusuhi dia. Tetapi lihat, Daud berkata, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, ketika Daud turun perang, Daud selalu mengalami kemenangan. Kenapa demikian? Karena Tuhan menyertai dia. Makanya Daud menuliskan kan, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kapan Tuhan beserta dia? Ketika Daud mengandalkan Tuhan. Ya, maka dia nyanyi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ya, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, ya,
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, saudara, ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang berjaya. Saya kemarin baca survei, ternyata kebanyakan orang Kristen itu jarang berdoa loh. Ya, bahkan kalau berdoa itu sama seperti cuma doa makan kalau pagi hari. Berdoalah seolah-olah engkau tidak bisa hidup tanpa Dia. Ya. Doa, saudara-saudara. Ya. Saya percaya ketika engkau menyertakan Tuhan dalam kehidupanmu, dan ketika ada penyertaan Tuhan di dalamnya, saudara pasti mengalami kemudahan dan kebaikan Tuhan. Yang percaya bisa tolong ketik amin bagi saya, agar saya semakin semangat nih. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Apa yang Alkitab katakan ayat selanjutnya, ya saya baca dalam Mazmur pasal yang kelima. Ya. Ayat yang ke-8. Ya. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Ya. Daud berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Jadi Tuhan itu punya kasih setia yang besar, saudara. Ya. Kasih setia Allah itu besar bagi umat manusia. Ya. Sangat besar. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa Allah itu bisa diandalkan. Karena Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan seseorang di belakang. Alkitab mengatakan Dia berjalan di samping kita, Dia ada dalam kita, Dia bersama-sama dengan kita. Saya pernah loh ditinggalin oleh kakak saya waktu saya masih kecil. Waktu itu saudara, ya, rumah kami di Jalan 4 Nama di Dir, saudara. Dan ada kerabat kami yang tinggal di daerah Pantai Union di Madidir bawah, di Jalan Manado Bitung, saudara, ya. Dan itu di situ keluarga besar dari mama saya. Jadi kakak saya dan saya sering kali pergi ke bawah karena kami suka main dengan teman-teman, dengan keluarga yang ada di bawah. Satu kali entah kakak saya dia marah apa, saya lupa, mungkin saya benar-benar ya menjengkelkan waktu masih kecil. Kemudian itu sudah sore hari dan kami mau pulang. Waktu pulang, saudara, dia tinggalkan saya. Saya takut pulang sendiri. Saya takut diculik orang, saya takut dikejar anjing, atau saya takut dipukul. Saya nangis sepanjang jalan, kakak saya di depan. Walaupun saya bisa melihat dia, tapi kami itu punya jarak yang sangat jauh. Sedih rasanya, saudara. Sampai di rumah saya lapor ke orang tua, nangis-nangis. Saya bilang, "Ma, kakak saya tinggal." Saudara, dengan Tuhan tidak demikian. Dia tidak akan pernah biarkan engkau berjalan terlalu jauh. Jarakmu dengan Dia tidak. Kalau ada pribadi yang meninggalkan, itu bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sih tidak akan pernah mau meninggalkan kita, karena Dia terlalu sayang dengan kita. Ya, Dia mau tuh kita itu lengket dengan Dia kayak perangko. Makanya kan Dia mengucapkan kalimat-kalimat dalam Yohanes mengenai pokok anggur yang benar. Dia bilang, "Hai, dengar ya, aku pokok anggur, kamu rantingnya." Artinya kamu harus lengket sama saya. Kayak perangko kan? Kalau kamu terpisah daripada aku, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini perkataan Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa Dia mau itu kita erat, dekat dengan Dia, ya. Dan itu yang harus kita lakukan karena Dia memiliki kasih setia yang besar. Kadang-kadang kita yang tidak setia, saudara-saudara, meninggalkan Dia, tapi dalam kesetiaannya Dia menunggu kita. Amin, ya. Saya pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa hidup tanpa kita. Anak muda zaman sekarang ngomongnya bucin. Saudara tahu bucin itu apa? Bucin itu budak cinta, di mana seorang kekasih tidak bisa hidup tanpa kekasihnya. Memang sudah benar-benar jadi budak cinta. Nah, Tuhan tanda kutip budak cinta juga. Dia bucin sama kita, ya. Kalau ada saudara, ya, sepasang kekasih yang katakanlah pisah, maka masing-masing akan berusaha untuk move on, melupakan, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tidak bisa move on. Tuhan Yesus tidak bisa membiarkan dan meninggalkan kita. Cintanya itu benar-benar terlalu parah bagi manusia. Saya ngomong begini apa adanya, kenapa? Karena terbukti loh saudara-saudara, Tuhan itu rela mati demi cintanya kepada kita.
Iya enggak? Ya, orang itu kalau sudah rela mati demi cinta, sering dikatain bodoh kan. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda yang gantung diri demi pacarnya. Seorang pria loh. Ya. Saya lihat jarang ya wanita yang gantung diri demi pria. Tapi banyak pria yang gantung diri demi wanita. Tapi kenapa ya pria yang disebut sebagai buaya? Padahal kebanyakan pria lo gantung diri buat wanita. Kebanyakan kan. Coba ya cek saudara-saudara ya. Orang-orang mulai ngomong, dasar kamu ini bodoh ya. Ngomong sama yang udah mati nih. Orang Manado bilang, lawang-lawang sunyi ada perempuan lain ya. Tapi ya itulah cintanya. Setelah itu keputusan yang diambil. Walaupun ini keputusan yang salah. Ya kan. Sebenarnya kita itu harus berani menderita daripada berani mati. Kalau kamu berani mati, kenapa kamu tidak berani menderita? Karena kehilangan. Iya kan? Nggak usah mati, nggak usah mau gantung diri, cari bunuh diri, nggak perlu karena kamu akan mati dengan sendirinya. Semua kita akan mati dengan sendirinya. Tunggulah waktu Tuhan, jangan cari-cari kematian. Ya, tapi kan di dalamnya kita bisa lihat itu karena cinta loh. Yesus juga demikian. Ya, mungkin para setan juga mengejek Yesus. Kamu ini Yesus ya. Ya. Bodoh amat kamu ya, mau mati demi manusia yang berdosa. Ya. Alkitab mengatakan demi manusia yang berdosa loh, dia mati. Ya, Alkitab bilang demi orang benar belum tentu ada yang mau mati. Tapi demi orang baik bisa saja ada orang yang mau mati. Ya, tapi tidak pernah ada orang yang mau mati demi orang jahat. Itulah yang Yesus lakukan, yang membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Dia mencintai kita. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam hidup ini ya andalkan Tuhan ya. Biarkan saudara bergantung kepada Tuhan, memiliki kehidupan doa, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Ya, Dia selalu bersama-sama dengan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Immanuel, artinya Allah yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin.